Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku Pangkuan Fatu. Oke teman-teman, gue bikin video kali ini karena sekaligus gue mau jawab pertanyaan teman-teman gue nih. Di tempat gue tinggal nih, teman-teman gue tuh banyak banget yang nanya gitu. Bang, bagaimana sih pendapat lu bang masalah pendapat DPR yang kontroversi itu masalah NTT? Bener nggak sih NTT itu nggak ada istimewa-istimewanya, paling komodonya doang? Bagaimana sebagai orang NTT, pendapat lu gimana sih bang? Atau tanggapan lu gimana sih bang? Ya, dan video inilah gue mau bahas gitu, sekaligus mau jawab pertanyaan-pertanyaan temen gue gitu. Jadi mari kita simak videonya. Lupa belum intro bos, intro dulu. Tanpa berlama-lama lagi, tanpa banyak bacot, kita mulai. Begini teman-teman, gue mau kasih di sini tuh bukan gue mau ngebandingin masalah di NTT ataupun di tempat dia masalah wisata, tapi gini, gue mau ngasih sedikit pengetahuan masalah NTT. NTT itu, kalau memang NTT itu tidak ada yang istimewa, hanya komodonya saja, kenapa dia bisa bilang begitu? Karena memang sebenarnya pengetahuan tentang NTT kalau menurut saya sebenarnya mungkin dia belum tahu NTT itu seperti apa, tempatnya itu seperti apa. Sedangkan sebenarnya nih NTT itu banyak sekali pulau. Sebenarnya itu kurang lebih yang tercatat itu ada 1000, kalau tidak salah itu 1192 pulau. Dan yang baru dihuni itu baru 42 pulau loh. Dan NTT itu kan ciri khas disebut dengan Flobamora, karena banyak pulaunya itu kan. Dan kalau nggak ada istimewanya, oke, sebentar guys. Masa sih nggak ada istimewa-istimewanya NTT itu? Mana ya itunya lagi? Jadi kalau nggak ada istimewanya itu nggak mungkin gitu. Di sana ya ini cuma sedikit lah. Di sana ada Danau Kelimutu, danau 3 warna. Dan baru-baru tahun 2016 lalu itu resort terbaik di dunia itu adanya di NTT loh, di Sumba. Itu di tahun 2016. Hotel terbaik di dunia. Kalau kota musik dunia itu adanya di Ambon, maka resort terbaik di dunia itu adanya di NTT. Kalau nggak ada yang istimewa, waduh, bingung saya. Tapi gini loh pendapat saya tuh, mungkin dia masih nggak tahu masalah NTT itu kayak gimana sih, NTT itu di mana. Katanya dia berangkat ke sana. Kalau berangkat ke sana cuma 1 hari, ya bagaimana mau tahu masalah NTT?
Ya orang dia berangkat ke NTT itu cuma 1 hari, bagaimana mau tahu NTT itu pulau-pulaunya apakah dia udah keliling semua. Kan kalau mau bicara sesuatu, kalau pendapat saya gini sih, jangan bicara dalamnya lautan jika kamu tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, ya jangan bicara masalah itu. Karena apa ya, membuat kita itu terlihat bodoh gitu. Kenapa bisa begitu? Ya memang dia sendiri yang menunjukkan bahwa dia itu ya tidak jadi terlihat bodoh di depan publik. Tapi ya gini teman-teman. Nah, gue mau ngasih tadi itu gue mau ngasih ini. Nih. Kalau NTT itu tidak istimewa, ini tuh duit 5.000. Ini tuh danau 3 warna. Di sini danau 3 warna, terus di sini ada sasando. Kalau tidak istimewa, kenapa dia ada di duit 5.000 ini? Teman-teman, makanya saya tuh bingung gitu loh. Nah cuma gini, kalau NTT itu tidak ada yang istimewa, masalah tempat wisatanya atau apanya itu tidak ada yang istimewa. Kita lihat bapak nomor 1 di dunia, bapak nomor 1 di Indonesia ini loh, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi itu udah kurang lebih itu 7 atau 8 kali gitu loh dia pergi ke NTT. Dia udah sering pergi ke NTT. Setiap acara-acara besar itu pakai pakaian adat NTT. Lihat waktu ketika upacara 17-an itu pakai pakaian adat mana? Pakaian adat NTT. Acara kuda sandelut, bapak nomor 1 pakai pakaian adat NTT. Sering acara-acara besar itu bapak nomor 1 ini dia pakai pakaian adat NTT. Pakaian adat NTT itu terlalu banyak. Jadi banyak sekali pakaian adat, kaya akan adat, budaya. Sebenarnya ya itu mungkin pengetahuan tentang NTT-nya masih kurang sehingga dia bisa mengatakan demikian gitu. Cuman pandangan saya gini sih, kalau pandangan saya itu harusnya itu dia pelajari dulu, dia cari tahu dulu masalah apa sih yang ada di NTT, baru dia bicara. Jangan langsung main bandingkan begitu. Kalau langsung membandingkan begitu kan apa ya, orang-orang di NTT itu ya kecewa. Ya selain kecewa, yang emosi, yang apa ya mau gimana, memang begitu. Karena dia dengan perkataan yang kontroversi ini sebenarnya kalau bagi saya gitu, saya justru berterima kasih. Kenapa saya berterima kasih? Karena secara tidak langsung dia mempromosikan NTT. Kita lihat dengan kejadian ini, saya yakin banyak orang yang akan ingin cari tahu tentang NTT. Benar nggak sih perkataannya itu? Nggak ada istimewa-istimewanya. Terus dia nggak bahas masalah ngelihat pantai itu di tempatnya banyak. Di mana sih itu tempatnya? Di Jambi. Ini bukan membandingin masalah Jambi dengan NTT, bukan, tapi gini, sedikit pengetahuan aja. Di NTT itu
Orang kalau lihat pantai, orang lihat pantai pasir putih, pantai itu memang rata-rata semuanya indah gitu. Tapi yang lu bisa lihat pantai pink, yang pasirnya itu pink, pantai pink itu cuma ada di NTT, itu di Flores. Jadi nggak ada istimewa gimana gitu. Lu cari coba pantai pink di mana? Cuma di NTT. Ya sebenarnya itulah, itu baru sedikit saja. Pantai pasirnya itu seperti gurun. Jadi kalau kita datang ke sana tuh pas musim-musimnya yang bagus, itu kayak kita di Afrika, tapi ini di pantai. Pasirnya itulah, dia bergelombang begitu kayak gurun pasir. Itu di pantai Oetune, itu di Timur Tengah Selatan. Nah itu dari situ ya nggak jauh lah ke tempat saya, itu saya juga di daerah situ. Itu atau pantai pasir putih yang dia bersih begitu putihnya itu di Colvano. Jadi banyak sebenarnya kalau masalah pantai juga sebenarnya banyak sekali. Apalagi kalau mau main ke Pulau Rote, aduh mama sayang Pulau Rote itu terlalu indah. Pulau Rote, Pulau Alor itu terlalu indah. Flores, nah di Maumere banyak sekali. Labuan Bajo. Dan ternyata orang-orang luar biasa juga rata-rata main tuh ke NTT. Bagaimana bisa tidak istimewa? Ya kalau saya sebagai orang NTT, itu NTT terlalu istimewa. NTT terlalu istimewa buat saya. Ya karena memang tempat saya lahir. Saya lahir di sana. Saya itu di Kupang, tepatnya itu di Kupang, terus di Kuan Fatu. Sesuai channelnya inilah, Kupang Kuan Fatu. Dari Kupang itu kita terus ke Kuan Fatu. Kuan Fatu itu desa sekaligus kecamatan, yaitu Desa Kuan Fatu, Kecamatan Kuan Fatu. Itulah di Kuan Fatu, itulah tempat saya lahir. Dan akhirnya saya merantau ke Bogor. Sekarang tuh saya tinggal di Bogor, tepatnya di kaki Gunung Salak lah. Saya tinggal di situ. Dan kalau bicara masalah NTT itu termasuk yang toleransinya tinggi. Di NTT itu adat istiadatnya masih kental gitu. Jadi budayanya juga masih kental gitu. Jadi kalau orang tuh nggak pusing, bermacam-macam agama saja, bermacam-macam di sana. Memang agama terbesar itu adalah Kristen di sana. Terus ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada di NTT itu ada, semua ada di NTT itu. Toleransinya terus luar biasa, bagi saya luar biasa. Nah buat kalian, coba deh kalian cari tahu sendirilah NTT itu kayak apa sih. Bener nggak sih perkataannya itu? Bener nggak sih? Kalian buktikan sendirilah. Ya jadi oke lah teman-teman. Kita jadikan ini suatu pelajaran penting lah ini. Karena pada dasarnya kita sama-sama Indonesia, NKRI. Jadi NKRI itu harga mati. Kita harus jaga. Jadi ya itulah kalau yang saya bilang tadi, pelajaran hari ini adalah ya kalau kita tidak tahu dalamnya lautan, maka jangan bicara dalamnya lautan.
cari tahu dulu bos, gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe. Terima kasih.